disebut namanya surah Al-Ikhlas. Namun nama daripada surah ini banyak, kurang lebih namanya 20 nama. Paling banyak nama yaitu surah. Kurang lebih namanya 20 nama. Yang paling masyhur ialah disebut surah Al-Ikhlas. Bukan hanya itu saja, bahkan surah ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menerangkan tentang fadilah ini surah. Minha, sebagian di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminihi thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Nah, ini agak susah dikerjakan. Kenapa? Kalau kita itu kadang-kadang tidurnya kita itu ada ngantuk, jadi tidak bisa mengerjakan seperti ini. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menghendaki tidur kemudian dia tidur dengan sebelah kanan, lambung sebelah kanan, jadi seperti tidurnya si mayit. Kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, surah qul huwallahu ahad berapa kali? 100 kali. Fa idza kana yaumal qiyamah yakunu lahu rabbu azza wa jalla ya 'abdi udkhul bi yaminikal jannah. Maka kalau itu istiqomah, nah itu berat, tapi nanti pada hari kiamat Allah langsung mengatakan kepadanya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga lewat sebelah kanan. Nah, ini kadang-kadang jangankan yang 100 kali membaca ayat kursi yang sekali, itu kadang-kadang kita lupa. Membaca al-mu'awwidzatain hanya sekali-sekali kadang-kadang lupa, apalagi di 100 kali. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan, kalaupun tidak diamalkan ya tidak apa-apa. Yang jelas kita mengetahui keutamaannya. Sebagian di antaranya man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surah qul huwallahu ahad 50 marratan, 50 kali. Ghufirat lahu dzunubun 50 sanatan, dihapuskan dosa-dosanya 50 tahun. Dosa kepada Allah ya, bukan dosa kepada makhluk, dosa kita kepada Allah. Bahkan jangan sebelum 50 kita taubat saja diampuni oleh Allah, tapi betul-betul taubat dosa kita kepada Allah. Kita wudhu dengan sempurna saja diampuni oleh Allah. Kita mengucap subhanallah 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100 dengan betul-betul ikhlas, itu pun diampuni Allah. Jangan yang 50 itu. Nah, cuman itu catatannya dosa kita langsung kepada Allah. Dosa kepada makhluk ini berat. Maka kadang-kadang yang paling senang kita itu berdosa kepada makhluk. Apa itu? Menggibah paling nyaman sudah. Sudah ngumpul, minum kopi, minum teh. Itu kadang-kadang kopi segelas sejam baru habis. Diimit-imit kopi tadi. Hirup sedikit, kepandiran 1/4 jam. Dingin sudah kopi, belum habis. Hirup lagi sedikit, cakap lagi 1/4 jam, 1/2 jam sudah, belum habis kopi. Padahal secangkir cuma. Nah, kenapa? Rupanya menyebut orang lain itu lebih nikmat dibanding minum kopinya. Seharusnya kan minum kopi itu nikmat. Kapan nikmatnya minum kopi? Waktu panas. Orang yang paham minum kopi itu mana mau dia air hangat, dia air ngelegak itu yang dibuat kopi. Beda katanya, baru dia orang yang merasakan nikmat minum kopi. Nah, ini bukan air ngelegak, ini air hangat.
sakit perut dibuatnya. Tapi kalau airnya legak itu baru masukkan diseduh kopinya. Wah, itu baru lezat kopi tadi. Orang yang paham minum kopi. Tapi sepaham-pahamnya minum kopi seperti itu, kalau sudah ngumpul dingin kopi belum terminum lagi. Padahal tinggal hirup secangkir itu paling hirup 2 kali 3 kali selesai. Rupanya menyebut orang lain itu lebih nikmat dibanding minum kopi. Nah itu berat. Jadi kalau bisa mengucap 50 kali saja, habis dosa-dosa kita kepada Allah. Khamsina sanatah, 50 tahun. Man qara'a qul huwallahu ahad asyara maratib. Barang siapa kata Rasulullah yang menyebut, yang membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali saja, bunyalahu qisrun fil jannah, dibangunkan baginya satu istana di surga. Wa man qara'aha 20 marratan bunyalahu qisrani fil jannah. Barang siapa yang menyebut membaca 20 kali, maka dibuatkan oleh Allah 2 istana di dalam surga. Wa man qara'aha 30 marratan, barang siapa yang membaca 30 kali, bunyalahu salasata qusur fil jannah, dibangunkan baginya salah satu qusur 3 istana di dalam surga. Qala Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza taksuru qusuruna, kalau begitu banyak istana kita di surga. Apa kata Rasulullah? Wa qala Rasulullah, awsa' min dzalik, bahkan banyak daripada itu. Jadi banyak kita punya kaplingan di surga. Terserah masuk yang mana, setiap istana ada bidadari di dalamnya itu. Ini hanya sedikit masih disebut keutamaan qul huwallahu ahad. Tapi kadang-kadang kenapa susah kita menyebut? Memang itu atas karunia Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Kita beramal itu walaupun ringan, kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak akan bisa. Susah beramal walaupun itu amalnya ringan. Tapi kalau sudah diizinkan oleh Allah, walaupun amal-amal berat tetap akan digawi, bisa kita mengerjakan seluruhnya atas izin Allah. Man qara'aha mi'ata alfi marratin, barang siapa yang membaca ini qul huwallahu ahad mi'ata alfi marratin, 100.000 kali. Nah, ini disebut dalam kitab lain Atiqatun Kubra, pembebasan besar, yang paling besar. Kalau zikir 7 laksa, la ilaha illallah 70.000 kali, itu Atiqatun Kubra, pembebasan kecil. Cuma lebih mudah, bukan orang banyak. Kalau yang terkumpul itu 1.000 orang, ya sudah, kita gotong royong membacakan. Cabut siapa yang dapat, gotong royong kita membacakan. Berarti kalau 1.000 orang, 70.000, satu orangnya hanya 70 kali, 70.000 sudah. Namanya gotong royong. Kalau sendirian, nah itu perlu himah kuat juga. 70.000 kali. Lebih mudah kalau qul huwallah. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 sudah. Kalau qul huwallah, satu surahnya 4 ayat, 4 kata. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu baru panjang. 100.000 kali, namanya Atiqatun Kubra, pembebasan besar. Ini lebih tinggi nilainya dibanding zikir 7 laksa. Tapi tidak ada mungkin yang melakukannya kecuali hanya beberapa orang. Bisa ada di Ansor, bisa. Sini tidak disebutkan perinciannya, tapi dalam kitab lain boleh di Ansor. Bagaimana cara mengansor terserah. Sehari baca 3 kali, besok baca 3 kali, 6 sudah. Itu bilakah selesainya? Wallahu a'lam. Namun 3 sehari.
Banyak yang baca sehari 15 umpama catat 15 sudah. Esok 15 jumlahkan 30 sudah. Besok dapat orang-orang nyaman baca 5 kali, catat 5 kali cukup berapa? 1000, 2000, 3000 sampai 100.000 kali. Sudah sampai 100.000 kali baru beli diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faqad ishtara nafsahu min Allah. Dia boleh membeli dirinya daripada Allah. Ya Allah, aku sudah membaca 100.000 kali surah Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas, maka aku membeli diriku daripada engkau untuk membebaskan daripada nerakanya engkau. Sudah selesai. Boleh seperti itu dibaca santai. 10, besok 10, tapi tak kapan selesainya itu. Namanya Atiqatul Kubra. Ini lebih afdal dibanding zikir 7 laksa. Wanada munadin manada munadin min ibadillahi ta'ala fi samawati wa fi ardi. Ala inna fulanan atiqullah. Kalau itu sudah dibaca, kemudian dia menyatakan membeli dirinya daripada Allah supaya terbebas daripada nerakanya Allah, maka ada yang berseru daripada arah langit bahwasanya si fulan sudah membeli dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada syarat, lakin bi syarti alla yakuna alaihi huququn lil ibadi aslan, akan tetapi syaratnya dia tidak ada hak kepada hamba Allah. Nah, ini yang berat tadi. Makanya kalau kita bagaimanapun besarnya dosa kepada Allah, kita sanggup melakukan ini, selesai urusan kita pada Allah, selesai. Tapi kalaupun kita melakukan yang demikian, membeli diri kita daripada Allah supaya terbebas daripada neraka, tapi ada sangkut paut dengan hak adab sesama manusia, ini berat, sangkut tetap. Nah, ini syaratnya, asal jangan tidak ada hak atas hamba-hamba Allah. Kalau andai kata ada hak daripada hamba-hamba Allah, kemudian dia ingin membeli dirinya daripada Allah, ini katanya kal mustahzi bi rabbih, seakan-akan menghulur Allah Subhanahu wa taala. Dosa banyak. Tiap hari melakukan dosa, tiap hari memfitnah orang, tiap hari menggibah orang, tiap hari berzikir, membaca Qul huwallahu ahad sampai 100.000 kali, membeli dirinya daripada nerakanya Allah, padahal tiap hari tetap melakukan fitnah. Ini namanya mahulun, pengajar namanya. Ya Allah, nyamannya kau hendak melepaskan diri daripada nerakaku, sedangkan kau tiap hari zalim kepada hamba-hambaku yang lainnya. Ada sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu dirinya banyak terlilit hutang, banyak terlilit hutang. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan salam ketika ingin memasuki rumah. In kana fihi ahadun, jika dalam rumah itu ada orang. Jadi kalau kita pulang ke rumah, boleh ucapkan salam jika dalam rumah itu ada orang. Falam yakun fihi ahadun, jika di dalam rumah itu tidak ada orang, fasallim alayya, maka ucapkan salam kepadaku. Summa waqra qul huwallahu ahad, kemudian bacalah qul huwallahu ahad sampai selesai. ففعل الرجل ذلك فأدار الله عليه رزقه حتى أفضل على جيرانه. Kemudian itu dilakukan, diamalkan oleh pemuda tersebut, Allah melimpahkan rezeki sampai tetangganya pun kecipratan rezeki. Nah, bukan dia saja, tetangga dapat. Jadi pulang ke rumah, jika dalam rumah itu ada yang namanya orang, ucapkan salam assalamualaikum, baru
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu masuk ke dalam rumah, bukan susah amalannya. Amalan pelaris ya. Dosanya nyari ke Gunung Kerinci sana pelaris, nyari ke dalam hutan-hutan pelaris dosa, dukun-dukun dosa. Ini jadi amalkan. Mantap sudah. Sampai tetangga dapat kecipratan. Tapi jika di dalam rumah itu tidak ada yang namanya orang, maka kata Rasulullah, ucapkan salawat kepadaku. Caranya bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk ke dalam rumah. Jadi ucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan banyak duit. Tinggal kita aja lagi. Anda mengamalkan ada. Cuma rata-rata itu malas mengamalkan. Senang dia bekerja keras dibanding bekerja lidah. Kalau kita secara pikir akal sehat lah, lebih baik banyak bekerja lidah dibanding bekerja keras badan. Tahan ajak terucuk, amalan kurang. Kalau urut lebih baik dibalik, maka jangan ajak terucuk, tapi banyak diamalkan. Ini amal sugi amalkan, ini amal sugi amalkan, ini amal sugi amalkan. Terserah yang mana jadi. Santai di rumah, buat tasbih, amalkan, waktu kosong amalkan. Dibanding ajak terucuk, berat ajak terucuk. Cuma kadang-kadang ada tukang datang kepada kita, ngalih dia duit begini, jual banyaknya duit. Ya, kalau pada pegawai, jujur aja begini, kada cukup. Sekalinya patah-patah kalau lihat, kenapa digawinya dilihat batang kelanda, di batang kelanda. Kenapa patang isok kayak itu pula, batang kelanda dilihat di. Ternyata cari nomor di situ, ya Allah. Cari nomor, ya apa nak sugi? Pagi begawi, jak curcuk, kadang maulah rumah, dapat duit 100.000 per hari. Patah, lihat nomor adakah kelihatan? Ada nggak kelihatan di batang kalender tuh? Tukar nomor. Esok habis duitnya, dapat ada sembahyang, ada tahan begawi. Coba bang dibalik, banyak ibu bacaan, karapi sembahyang, orang ibu begawi. Lebih nyaman kayak itu. Kalau bisa dua-duanya. Nah, cuman kata orang yang modern ini dapat anu juga, ilham, dapat izin kalau ada ikat, kalau tidak diizinkan oleh Allah ada ikat. Bagaimanapun tidak akan bisa. Padahal gampang, masuk rumah, ucapkan salam, tidak ada orangnya, salam dari Nabi Muhammad, kemudian ucapkan qul huwallah, hanya sekali masuk. Cuman kadang-kadang sering kita terlupa. Pelaris itu. Baca surah Waqiah habis asar tiap hari, duha gawi tiap hari, kan mudah itu gawiannya. Coba siapa yang mengamalkan? Jarang. Waqiah habis asar terserah atau habis maghrib terserah. Dua itu cuma ulama mengamalkan, tidak ada habis zuhur. Berarti tidak boleh habis zuhur, boleh. Cuma kalau ingin dapat yang namanya khasiat, itu cari tempat yang memang biasa ulama amalkan, tajribah namanya. Kalau Waqiah hanya habis asar dan habis maghrib. Banyak berzikir, banyak istighfar menarik rezeki. Itu lebih nyaman beramal seperti itu. Duit datang dibanding pegawai buyok. Kalau bisa dua-duanya. Nah, cuman kadang-kadang itulah hanya orang-orang yang dapat dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal yang demikian. Ada hadisnya yang model seperti itu ada. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tisa ilaihi. Hadis qudsi. Barang siapa kata Allah yang ia disibukkan mengingat kepadaku, berzikir kepadaku daripada meminta. Banyak banget zikir, banyak banget amalan, kada ingat lagi tidak sempat meminta kepada Allah. Berdoa aja ada sempat, apalagi bergawi.
a'taituhu afdala ma uqtisa ilaih, aku berikan lebih dibanding aku memberikan orang yang meminta. Nah, itulah yang terjadi para kiai-kiai besar, ulama-ulama besar. Orang memberikan duit, dia tidak meminta, pegawai tidak, apa-apa tidak, duit datang sendiri. Nah, itu contoh orang yang berhasil di dalam melakukan, mengamalkan hadis tersebut. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, huwa, dia siapa? Allah, Allahu ahad, yaitu Allah yang esa. Itu tauhid sudah. Kalau sudah dipelajari berdalam itu wahdaniyah, esanya Allah fil af'al, dalam perbuatan, wa fil asma, di dalam sifat, di dalam asma, wa fil sifat, di dalam sifat, wa fil zat, di dalam zat. Esa satu pada af'al, satu pada asma, satu pada sifat, satu pada zat. Itu jangan dibalik, tidak akan bisa, harus ada urut-urutannya. Tidak bisa kita naik ke tangga ke tingkat yang lebih, tingkat lantai 2 kalau tingkat lantai pertama belum dinaiki. Umpama nih, masjid kita 5 lantai, ingin naik ke 5 lantai, ya mana bisa, harus lewat lantai pertama, lewat lantai kedua, ketiga, keempat, baru sampai ke 5. Meloncat, nah jangan harap jatuh ke bawah. Jadi ada urutannya. Kalau orang yang sudah paham seperti itu, sekali dia membaca Qul huwallahu ahad, selintas seluruhnya itu. Jadi isinya adalah ini: satu pada asma, satu pada af'al, satu pada asma, satu pada sifat, satu pada zat. Secara ringkas, satu pada af'al, hati meyakini apa yang dipandang oleh mata, walaupun itu geraknya tawallud atau mubasyar. Mubasyar itu geraknya apa namanya, tersentuh oleh kita. Tawallud itu hasil daripada sentuhan. Pokoknya apapun yang dilihat oleh mata, hati meyakini, bermusyahadah, itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu latihannya seperti itu. Karena tidak ada di dalam alam semesta ini gerak sedikit pun kecuali itu atas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak sampai ke situ. Ibaratnya orang, kita melihat pemain TV bersandiwara film di TV, kadang-kadang sampai nangis. Andai kata filmnya sedih, ibu-ibu lah nonton film sinetron, nangislah di situ dia. Padahal di belakangnya itu dia ketawa-ketawa, cuman pemainnya bukan nangis dia. Cuman ketika dia bersandiwara, cuman kita itu sampai di situ walaupun kita. Di belakangnya itu ada yang mengatur. Siapa yang mengatur di belakangnya? Sutradara. Nah, itu yang mengatur. Kita yang tertipu dengan sutradara, apalagi film terbang. Andai kata ada seperti itu, berhari, ya Belanda itu kalah sudah. Sampai 3,5 abad kita dijajah. Nah, cuman pokoknya sampai 3,5 abad dijajah. Ternyata film itu terbang milik Dharma hanya milik sementara saja. Milik Dharma, jaga tingkir, meledak-meledak, itu kalah meriang Belanda kalau andai kata ada seperti itu. Cuma kita tertipu melihat, tegak, padahal itu hanya film, plok, mati filmnya, mati TV-nya, aduh, mati TV-nya. Yang kita pandang mati TV, tapi tidak melihat yang mematikan itu siapa. Kita setiap melihat benda apapun yang bergerak, yang kita gerakkan, ini bukan kita. Bergerak dia, kita lempar ke atas, itu bukan kita. Ketika dia sampai ke atas, turun sendiri ke bawah, namanya tawallud. Itu pun bukan kita. Seluruhnya gawian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di hati, di mata melihat, hati meyakini demikian. Nah, itu namanya tauhidul af'al. Itu wajib. Cuman hati tidak usah sampai
Cukup di majelis taklim, tidak usah sampai di luar. Nanti kipas angin bergerak. Kenapa bergerak? Allah katanya. Nah ini cukup ya, biasa saja di hati. Kenapa orang nanya kenapa kipas angin bergerak? Cukup katakan karena dia ada saluran listrik. Zahirnya seperti itu, hati paham kewian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pena ketika menulis, ada tak kita menanya tulisan ini pena siapa yang menulis? Yang kita tanya siapa yang menulis. Kenapa ketika tulisan itu kita sampai kepada orangnya, tapi kenapa alam yang terjadi di dunia ini kita tidak sampai kepada Allah? Setiap tulisan ini ada tulisan siapa kata guru yang menulis. Tidak ada guru nanya pena siapa yang menulis, padahal tulisan keluar dari ujung pena, bukan dari orangnya, tapi pena digerakkan oleh orangnya. Paham kita pena itu digerakkan oleh orangnya, maka kita paham tulisan itu bukan dari pena tapi asli daripada orangnya. Maka yang kita cari siapa yang menulis, padahal tulisan keluar dari ujung pena. Nah itu bisa kita sampai, tapi kenapa setiap ada pergerakan di alam semesta kita tidak merasa itu datang daripada Allah? Padahal seluruhnya gawian Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhidul af'al, tauhidul asma. Ada lagi namanya tauhidul asma. Kalau sudah paham di tauhidul af'al, maka bisalah tauhidul asma. Setiap benda yang kita lihat pasti mempunyai nama. Nama itu hanya sekedar nama. Dan nama itu jika disandingkan dengan namanya Allah, tidak ada apa-apanya sama sekali. Sekalipun nama gubernur yang paling hebat sekalipun nama presiden sekalipun, andai kata disandingkan dengan nama Allah, maka tidak ada apa-apanya. Cari orang yang paling dermawan di Temilahan, rupanya Haji ini. Setiap dia mendengar ada Pak Haji itu dermawan orangnya, siapa namanya? Haji ini. Oh, yang ia ingat bukan Haji itu namanya, langsung kepada Allah. Kenapa? Pak Haji itu bisa dermawan, perbuatan siapa itu? Tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan dirinya mau mengeluarkan duit. Andai kata Allah tidak memperbuat demikian, pelit Pak Haji itu, maka kembali dulu kepada tauhidul af'al, ngerti itu datang daripada pekerjaan Allah, kemudian nama Pak Haji-nya disampaikan kepada kita, tapi Pak Haji itu tidak ada sedikit pun jika dibandingkan dengan pekerjaan Allah tadi. Maka ketika itu ingat satu nama, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi kepada Allah. Melihat kipas angin, bukan ditanya itu nasional, apa namanya lagi itu, sakit, apa namanya lagi, sakatonik itu obat. Panasonic, bukan itu apa namanya kipas angin. Tidak lagi mengingatkan sakit, Panasonic, yang diingat bukan kipas anginnya, itu hanya sekedar nama, tapi Allah juga yang diingat. Pokoknya setiap apa nama apapun yang diingat satu nama, yaitu nama Allah. Kenapa? Karena yang gerakan kipas angin itu pun Allah juga kembali kepada tauhidul af'al. Karena gawian Allah, maka ingatnya pada nama Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia kepada nama kipas angin. Namanya tauhidul asma. Kembali kepada satu nama. Kalau sudah sampai kebiasaannya seperti itu, bisa dipaksakan, bisa, cuma sekali dua kali. Kalau memang sudah jadi, dia tidak dipaksa lagi, otomatis. Itulah para aulia Allah, otomatis ketika melihat benda apapun yang ia ingat kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yang sudah jadi ke maqam itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui maqam aku ini di mana kira-kira, bisa tidak kira setiap hari seperti itu? Kalau kita tidak bisa ke tauhidul af'al saja, berarti maqam kita maqam orang awam, itu saja sudah. Tapi kalau kita tiap hari bisa, otomatis setiap melihat benda itu ingat dia perbuatan Allah, berarti dia pada maqam tauhidul af'al. Latih terus sampai kepada maqam tauhidul asma. Terus latih sampai kepada tauhidul sifat. Bagaimana tauhidul sifat?
Setiap yang ia lihat sifat apapun orang tersebut, ia ingat itu titipan Allah, sifat daripada sifat Allah. Melihat orang pemurah sangat, Pak Ji siapa? Ini Pak murahnya minta ampun. Dia ingat itu bukan Pak Ji yang murah, tapi Allah yang menitipkan sifat darinya kepada Pak Ji itu, sehingga dia murah. Berarti gawian siapa juga? Allah juga. Berarti ingat dia dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat preman kelas kakap, kasar orangnya, dia ingat Allah yang Maha Qahar menitipkan sifat itu kepada si preman tadi. Maka yang ia ingat siapa? Sifat Allah juga yang Maha Qahar. Premannya tidak diingat lagi, sudah kembali kepada tauhidus sifat. Maka kalau itu sudah menjadi tiap hari gawiannya, maka yang terakhir baru tauhidul zat. Kalau itu sudah terbiasa bergabung, maka tiap hari yang dia ingat ialah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebahagian aulia itu berani mengatakan, andai kata 1 detik saja saya lupa kepada Allah, maka kuhukumi diriku murtad. Dan kenapa bisa mengucap demikian? Saking tiap saat apapun yang ia lihat, dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jadi tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Ini kalau secara perinci panjang pembahasannya, cuma karena waktunya tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Ini pun tidak selesai, kita membaca sampai habis. Mudah-mudahan kajian singkat kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah.